sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kasus stunting masuk dalam program prioritas yang harus segera diselesaikan. Stunting masih membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, menurut data terakhir dari hasil survei status gizi Indonesia 2022, tercatat kasus stunting masih 21,6%. Namun, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, target yang harus dicapai yakni 14%. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah guna mencapai target tersebut? Dan adakah intervensi dari pihak lain guna mempercepat angka penurunan stunting? Sebelumnya, pada 2021 prevalensi kasus stunting di Indonesia berada pada 24,4%. Kasus berhasil turun menjadi 21,6% di 2022. Meskipun kasus stunting telah mengalami penurunan, namun kasus tersebut hingga kini masih menjadi ancaman buruk bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Pasalnya, kekurangan gizi akan memengaruhi kecerdasan anak dan tumbuh kembangnya. Lantas, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia? BKBN sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau pelaksana di bawah pengarah Bapak Wakil Presiden harus memastikan komitmen dari kementerian lembaga yang ada. Jadi kita mengkoordinasikan, kemudian juga komitmen dari pemerintah daerah. Jadi mulai dari gubernur, wali kota, bupati sampai di tingkat desa. Ini memohon komitmen. Kemudian juga komitmen dibangun terhadap perguruan tinggi, pentahelik lah, terhadap media, terhadap organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu stakeholder semuanya, pentahelik. Kemudian yang kedua, BKBN harus juga melakukan bersama-sama kementerian lembaga yang lain untuk edukasi, informasi, jadi membuat masif informasi sistem terkait dengan stunting itu. Ya, jadi bagaimana supaya pengertian tentang stunting, perilaku yang tidak positif, yang tidak mendukung stunting itu tersampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga itu harus ada konvergen. Jadi konvergensi itu mengerucut. Maksudnya kalau kita punya data stunting atau keluarga berisiko stunting, maka dukungan dari semua pihak tadi mengerucut, mengarah ke sana. Ya, jadi konvergen. Ya. Kemudian yang keempat tuh memang memastikan juga bagaimana ketersediaan pangan. Dalam hari ini jangan sampai ada desa rawan pangan misalnya itu. Sehingga BKBN juga sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk bagaimana membangun ini, dan juga MOU dengan Badan Pangan Nasional supaya bisa menjamin tidak ada daerah yang kekurangan pakan. Kemudian yang kelima itu penting sekali memang pendataan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pendataan keluarga, kemudian juga di posyandu-posyandu bisa mendata stunting, kemudian juga melakukan suatu terobosan-terobosan inovasi-inovasi itu. Itulah secara makro ada 5 hal itu yang dalam waktu dekat ini memang kita juga ada kerjasama dengan Kementerian Agama, kemudian kita sudah sejak setahun yang lalu kurang lebih sudah mendeklar MOU dengan Kementerian Agama untuk menghimbau semua orang yang mau nikah itu untuk periksa kesehatan itu. Ya, periksa kesehatan. Itu penting sekali pernikah. Seperti katakanlah di Papua masih tinggi, di NTT masih tinggi, di NTB pun juga masih tinggi, kemudian di Sulawesi Barat juga masih tinggi, kemudian juga di Aceh juga masih tinggi gitu. Nah, ini provinsi-provinsi yang butuh perhatian serius, ya, NTT, NTB tadi. Nah, kemudian yang juga provinsi yang penduduknya besar, seperti misalnya Jawa Barat itu penduduknya hampir 50 juta misalnya itu, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, kemudian sama Sumatera Utara. Ini karena penduduknya besar. Jadi yang perlu mendapatkan perhatian adalah provinsi yang penduduknya besar dan provinsi yang stuntingnya tinggi. Sangat banyak. Contohnya dengan Tanoto Foundation. Misalnya. Tanoto Foundation itu dia memberikan edukasi, kerjasama memberikan edukasi sampai ke pelosok-pelosok masyarakat. Itu tim pendamping keluarga juga diberi edukasi oleh Tanoto Foundation. Ini tidak dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ada juga edukasi bersama dengan One Thousand Days Foundation. One Thousand Days Foundation ini memasang poster-poster di rumah-rumah
Ya, kemudian posternya ini ada di situ ada alat ukur sekalian poster sekaligus kalau untuk mengukur ini kalau tingginya kalau berdiri di poster itu kalau tingginya segini stunting atau tidak ini sekaligus itu di rumah-rumah itu kita sudah luar biasa itu memasang lebih dari 160-an ribu terpasang rumah tangga itu terpasang poster itu untuk edukasi kenapa stunting itu penting dan bagaimana cara mencegah stunting itu kita sebarkan. Begitu juga ada namanya Bapak Asuh Anak Stunting itu kan masyarakat umum pengusaha di mana-mana itu kan dia hadir untuk menjadi bapak atau orang tua asuh anak stunting. Itu semua kan swasta. Perguruan tinggi juga banyak yang swasta mereka mengerahkan KKN-nya namanya tematik stunting ya. Nah ini juga swasta. Jadi saya kira organisasi keagamaan juga banyak yang kemudian bersama-sama untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting tidak hanya dilakukan oleh pihak BKKBN saja. Namun, pemerintah juga menggerakkan sejumlah instansi lain seperti TNI Polri guna mensukseskan program prioritas ini tepat pada waktunya. Salah satu instansi yang terlibat aktif dalam penanganan stunting ini yakni TNI Angkatan Udara. Kira-kira, apa saja yang sudah dilakukan TNI Angkatan Udara untuk mengatasi permasalahan stunting? Keterlibatan Spotirga dalam program pencegahan stunting ini berawal dari perintah atau penjabaran dari program pemerintah di mana Kepala Staf Angkatan Udara sangat berkeinginan untuk ikut serta dalam program pencegahan stunting. Spotirga sebelumnya sudah melaksanakan kolaborasi, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini BKKBN, di mana kita meminta atau berkolaborasi dengan instansi yang terkait melaksanakan pembinaan atau penyuluhan kepada personil-personil Bintara Potensi Dirgantara atau di bawah jajaran Babin Potirga, di mana ada organisasi PIA juga, ibu-ibu Angkatan Udara yang kita ikut libatkan. Karena nanti perwira Bintara Potensi Dirgantara ini akan secara intensif ikut serta dalam program yang dilaksanakan Posyandu. Posyandu kita kan punya sedemikian banyaknya posyandu yang tersebar di seluruh lanut Pangkalan Udara TNI AU di seluruh Indonesia. Pengangkatan Bapak Asuh ya, untuk sebagai leadingnya untuk pemberian gizi atau protein pada keluarga yang high risk stunting. Dengan intervensi tersebut, salah satu usahanya adalah untuk para remaja yang mempersiapkan untuk menikah. Kita akan sudah melaksanakan pengecekan dari status kesehatannya, utamanya untuk anggota dan keluarga yang akan menikah. Yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa TNI AU ini melaksanakan program bukan hanya untuk internal kita saja. Ya. Bukan hanya kalangan internal prajurit TNI Angkatan Udara, tidak, tapi dengan masyarakat sekitar. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak perlu takut-takut, datang saja ke Posyandu atau nanti ada anggota TNI Angkatan Udara yang datang, karena kita akan melaksanakan penyuluhan atau secara aktif. Ya. Kalau kita undang, datang saja, ya. Tidak usah takut bahwa ini pangkalan militer dan tidak. Ya. Kita terbuka dan memang program ini adalah untuk semuanya secara umum. Sejumlah intervensi telah dilakukan oleh pihak TNI AU, mulai dari mencanangkan berbagai program pemerintah seperti Bapak Asuh, hingga pengecekan terhadap calon orang tua sejak dini, sehingga prevalensi stunting diharapkan dapat turun menjadi 14% di tahun 2024. Namun nyatanya, sejumlah pihak diketahui masih belum terbebas dari jerat stunting. Lantas, apa kendala sebetulnya yang tengah terjadi? Ya, tentu ada kendala-kendala yang sering kita temukan. Ada faktor ekonomi di situ, ya, faktor ekonomi masyarakat, juga faktor pendidikan yang kurang dari orang tua anak tersebut. Nah, itu sangat pengaruh. Dan tadi lingkungan yang belum tertata dengan baik sehingga sanitasinya tidak bagus. Nah, itu juga cukup menyulitkan karena
rata-rata pemukiman kita itu sudah padat, sehingga untuk menata lingkungan yang memberikan yang terbaik untuk lingkungannya memang sebuah tantangan yang cukup luar biasa bagi pemerintah daerah. Jadi dimulai dari mungkin calon ibu waktu dia masih gadis, kekurangan nutrisi, banyak remaja-remaja kita yang kekurangan zat besi, yang anemia. Nah itu bisa berpotensi kalau tidak ditangani, kalau dia nanti nikah bisa melahirkan, kalau tidak ditangani ya bisa melahirkan anak stunting. Kemudian waktu dia mau menikah, dia harus matang, artinya matang dalam segi psikis maupun fisik. Makanya sekarang ini kalau orang menikah, kita harus mengeluarkan surat layak nikah. Itu biasanya kita berikan pada umur 19 tahun minimal, boleh nikah, layak nikah dari kesehatan. Nah kemudian selama dia sudah menikah dan hamil, dia itu harus banyak nutrisi untuk bisa memenuhi kebutuhan dia dan calon bayinya, terutama di dalam 1000 hari pertama kehidupan itu harus nutrisinya bagus. Nah kemudian juga bisa pengaruh lingkungan, misalnya sanitasi yang membuat anak-anak itu sering terjadi infeksi. Jadi banyak multifaktor sebenarnya. Yang utama untuk stunting adalah protein hewani, terutama asupan protein hewani itu yang sangat mendukung dan sangat bisa membuat bisa teratasi. Kalau cukup itu kemungkinan bisa teratasi stunting. Jadi penanganan sih diberikan kalau ada yang namanya spesifik dan ada sensitif. Nah spesifik itu artinya kami dari kesehatan. Jadi yang berhubungan langsung dengan masalah kesehatannya. Umpamanya anak itu ada yang penyakit, kita langsung obati atau kita rujuk ke dokter anak. Nah, yang bagian sensitifnya adalah tadi seperti sanitasinya kurang bagus. Nah, itu menjadi kerjasama bagi kita semua. Contoh, air bersihnya tidak bagus, itu menjadi keroyokan kita semua lintas sektor untuk bisa memenuhi itu. Dan setiap kali pertemuan, kita selalu mensosialisasikan mengenai stunting itu, mengajak semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa mendukung faktor-faktor tadi, sehingga kita berharap bahwa ke depan stunting ini memang tidak banyak ya, atau kalau bisa hilang sama sekali, sehingga generasi 10-20 tahun yang akan datang itu bisa mempunyai kualitas SDM yang bagus. Ya, setelah mendengar tanggapan dari sejumlah pihak dalam menangani stunting di Indonesia, diharapkan angka prevalensi stunting dapat terus ditekan dengan berbagai upaya yang ada. Dan tentunya, berbagai upaya yang diberikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, seperti yang kita semua harapkan, agar Indonesia dapat terbebas dari stunting dan memiliki calon SDM berkualitas di masa mendatang. Saya pamit undur diri, jangan lupa simak informasi lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.